Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifadah wal nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, jamaah sekalian, para jamaah khususnya jamaah Masjid Manarul Ilmi, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat terus diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa beribadah kepadanya dan juga bisa hadir baik itu secara online atau offline untuk menambah ilmu, belajar mentadabburi Al-Qur'an, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas ayat ke-74 dan ayat ke-75 dari surat Al-Anfal. Dua ayat ini menegaskan kembali pentingnya seseorang untuk menjaga silaturahimnya, untuk menjaga hubungan kekeluargaan dengan satu dan yang lain. Khususnya kekeluargaan yang bisa saling mewarisi antara satu dan yang lainnya. Jangan sampai kita tidak tahu tatkala nanti akan meninggal dunia atau kelak tatkala kita kembali kepada Allah, kita masih belum tahu siapa ahli waris yang berhak mendapatkan warisan misalnya. Ikhwatal iman jemaah sekalian, mari kita baca terlebih dahulu, bisa diikuti dalam hati atau pelan karena tidak sedang offline ya. Surat Al-Anfal ayat ke-74 hingga 75. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم. Ikhwatal iman jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang mereka beriman kepada Allah
wahajaru, dan mereka berhijrah, membuktikan keimanannya, berhijrah dari Makkah ke Madinah, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan harta bahkan sanak-sanak saudaranya untuk mempertahankan keimanannya. Wajahadu, dan mereka juga berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Walladzina awaw, dan juga orang-orang yang mereka memberikan perlindungan. Wa nasaru, dan mereka menolong. Ulaika humul mu'minuna haqqa, maka mereka itu adalah orang-orang yang beriman haqqan, dengan sebenar-benarnya. Ini pengakuan dan pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini khususnya mereka para kaum muhajirin sahabat Rasul dan juga kaum Ansor yang mau menjalin ukhuwah Islamiyah, menjalin hubungan baik antara mereka, bahkan dipersaudarakan oleh Nabi. Misalnya sahabat Zubair bin Awam dipersaudarakan dengan sahabat Ka'ab bin Malik. Bahkan ketika adanya peperangan, ya, dan ketika itu sahabat Ka'ab terluka pada perang Uhud, sahabat Zubair mengira ini nanti saya yang akan menjadi ahli waris. Akhirnya turun ayat ke-75 nantinya di surat Al-Anfal ini yang menegaskan dan menghapuskan hal-hal yang berkenaan dengan saling mewarisi antara saudara yang dipersaudarakan Nabi, bukan saudara kerabat. Jadi ada yang mengatakan bahwasannya perilaku para sahabat yang saling mewarisi antara mereka, padahal tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kerabat secara langsung, itu dihapuskan dengan adanya ayat-ayat waris, khususnya dalam surat An-Nisa. Dan asbabun nuzul dari ayat ke-75 ini menguatkan hal tersebut. Ikhwatal iman jamaah sekalian, di ayat ke-74 Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengakui keimanan dari orang-orang para sahabat Nabi, baik itu dari kaum muhajirin karena sudah rela meninggalkan keduniaannya, bahkan menunjukkan bahwa bukti cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada selainnya, yaitu kepada dunia dan apa-apa yang dimilikinya. Begitu juga itu terjadi pada kalangan sahabat Ansor yang mereka ini membela Nabi sampai titik darah penghabisan. Bahkan mereka tidak peduli apa yang akan mereka korbankan, apakah mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya. Semua dia korbankan demi menunjukkan dan membuktikan keimanannya kepada Allah dan kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya ikhwatal iman, jikalau kita ini tidak hidup bersama Nabi, tidak menjadi khairul qarni, menjadi generasi terbaik yang dikatakan mereka para sahabat yang berjuang bersama Nabi, melihat langsung kepada wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal dalam kondisi beriman la ilaha illallah, minimal kita ini berusaha mencontoh apa yang telah mereka lakukan, baik dalam keseharian kita atau dalam nilai-nilai kekerabatan, menjaga nilai-nilai persaudaraan, persahabatan, yang mana memang orang beriman ini innamal mu'minuna ikhwah. Orang ini dipersaudarakan, orang beriman ini dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tanpa melihat suku mana, tanpa melihat dari daerah mana, tanpa melihat warna kulitnya, tanpa melihat jenis rambutnya dan lain sebagainya. Jikalau bisa seperti ini,
harapannya kita juga mendapatkan maghfirah dari Allah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat Muhajirin dan Ansor. Allah tegaskan setelah menyatakan bahwasannya mereka adalah hakikat atau orang-orang yang beriman yang sejati dalam imannya, lahum bagi mereka maghfiratun ampunan, wa rizqun karim dan rizki atau nikmat yang mulia. Ini kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan seseorang ini menyambung silaturahim, atau bahkan mencaitkan dengan hadis-hadis yang mengecam kita bagi mereka yang memutus silaturahim, sampai Allah mengatakan melalui Rasulnya dalam hadis-hadis Rasul SAW, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Misalkan kita, ikhwatal iman, mencintai saudara kita, dan kita ini menjalin hubungan baik dengan dia. Bahkan ketika kita mencintainya karena Allah, lalu kita berkunjung kepadanya, di situ kita akan juga mendapatkan pahala. Dan itu jangan hanya diartikan sudahlah main-main sama teman gitu. Kalau kita merasa ini adalah sahabat kita, karena di antara orang yang merasakan manisnya iman adalah ketika dia mencintai saudaranya seiman karena Allah. Dikatakan dari Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga hal yang jikalau di situ kita dapatkan tiga hal ini, kita akan merasakan manisnya iman. Di antaranya yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya, dan kecintaan itu melebihi terhadap kecintaan apapun, yang sebagaimana dicontohkan oleh sahabat Muhajirin dan Ansor. Lalu di antaranya yang kedua yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya. Hendaknya dia mencintai ketika seorang mencintai saudaranya dan dia tidak mencintai karena Allah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencintai karena hartanya, bukan mencintai karena ketampanannya, ya. Dan satu di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat adalah seorang yang saling mencintai, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bersahabat karena iman, saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, lalu berpisahnya pun karena Allah. Ini yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Ya. Ikhwatal iman jamaah sekalian, berziarah silakan. Mungkin sedang mudik, kemudian mengingat dulu punya sahabat, atau mungkin ada sahabat kita yang dulunya kita sekolah bareng, kuliah bareng, niatkan, oh saya mau ke sana karena Allah, agar juga mendapatkan pahala dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Jadi mencari maghfirah Allah itu bukan hanya lewat istighfar saja. Misalkan saya sedang di Palembang, saya dulu punya adik-adik kelas yang di Yaman, ketika kuliah kita hubungi. Alhamdulillah ketemu, bisa ketemu di sini, bahkan diajak main ke rumahnya, bahkan nginep kemarin ini 2 malam. Ya, kita niatkan, walaupun ya jaraknya tidak terlalu dekat, 1 jam perjalanan misalkan, ya niatkan saja ini adalah bagian dari membangun persahabatan dan membangun cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dari situ walaupun tidak ada nilai kerabat, ya, itu ada pahalanya, apalagi ada nilai kekerabatan. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kemudian ayat ke-75.
Walladzina amanu min ba'du, dan orang-orang yang mereka beriman min ba'du sesudah itu. Misalkan kalau kita merujuk pada sirah, kan ada sebagian orang itu yang beriman itu setelah peristiwa hijrah, ya kan? Apalagi di peristiwa Fathu Mekah. Wajahadu wahajaru wajahadu, dan mereka berhijrah dan mereka berjihad ma'akum bersama kalian. Faulaika minkum, maka mereka itu bagian dari kalian. Kalau kita lihat, ada sahabat Nabi itu yang masuk Islamnya itu setelah perang Uhud. Misalkan sahabat Khalid bin Walid. Beliau itu dapat hidayah, salah satunya ya, dapat surat lah dari Nabi itu. Setelah dia surat ya, dari ketika ditanya, surat itu maksudnya komenan ya. Nabi bertanya, mana Khalid gitu ketika eh, ada umroh ya. Lalu ditulis oleh adiknya, oleh saudaranya Khalid bin Walid ini, kamu tadi ditanya Nabi begini-begini. Lalu dia merenung, Nabi masih hanya saya ya. Ya, hanya beliau itu dapat hidayahnya setelah apa? Perang Uhud. Padahal beliau dulu yang memimpin kaum kafir Quraisy melawan Nabi dalam perang Uhud, dan sebab kepemimpinan dia ini kaum Quraisy pada saat itu mendapatkan kemenangan. Tapi tidak ada dendam di hati Rasul, tidak ada dendam di hati orang-orang beriman. Ketika beliau datang menuju Madinah dan masuk Islam, disambut oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, disambut oleh orang-orang yang tahu kapasitasnya. Bahkan setelah itu Khalid bin Walid ini mendapatkan julukan Saifullah, pedangnya Allah, al-Maslul ya, yang terhunus, yang menegakkan panji-panji Islam sampai sangat luas sekali. Ini barokahnya ya dari dakwah Nabi yang luar biasa, ya, tidak ada dendam di dalamnya, dan juga sambutan dari para sahabat-sahabat yang lain. Begitu juga sahabat Amr bin As, sahabatnya Khalid bin Walid juga radhiyallahu anhum ajma'in. Walladzina amanu, dan orang-orang yang mereka beriman min ba'du sesudah itu, wahajaru, dan mereka berhijrah, wajahadu, dan mereka berjihad ma'akum bersama kalian. Faulaika minkum, maka mereka itu bagian dari kalian. Ini kalau ya, kalau kita bayangkan bagaimana sahabat-sahabat Nabi kita berperang itu, bahkan ketika Sayyidina Khalid bin Walid sampai ke Madinah, lalu ada panggilan jihad. Panggilan jihad ini. Kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau ini mendaftarkan dirinya untuk ikut jihad. Dan beliau tidak terpilih sebagai panglima. Tidak terpilih sebagai panglima. Sampai-sampai dikatakan, Khalid, kamu mau berangkat ikut jihad ini sebagai anggota pasukan? Enggak biasa lah. Wong biasanya kamu ini kalau ada perang itu selalu jadi pimpinan. Kok mau kamu? Enggak usah berangkat lah kalau enggak jadi panglima gitu ya. Ya. Nabi sudah memberikan fatwa pada saat itu ya. Kalau dipilihlah di antaranya kurang lebihnya 3 orang sahabat untuk memimpin. Kalau ini meninggal, kalau ini nanti ini digantikan oleh ini pemimpin selanjutnya. Dan pada saat itu di perang itu ya, qadarullah, umat Islam mengalami kekacauan, kekalahan, dan yang memimpin akhirnya atas pilihan ya dan musyawarah pasukan pada saat itu Khalid bin. Padahal berangkatnya itu ya tidak terpilih sebagai panglima. Ini Nabi ini punya kebijakan, keputusan yang luar biasa. Nah, ikhwatal iman jamaah sekalian, ini menunjukkan apa? Dalam jihad mereka, dalam perjuangan mereka ini tidak ada junjungan ya, tidak ada wah saya yang lebih senior ini. Ya, kan Khalid barusan aja. Tapi siapa yang mampu mereka musyawarahkan? Jenengan yang maju. Ya, ini ikhwatal iman bukti bahwasannya dalam jihad fisabilillah, dalam syiar meninggikan kalimatullah ini,
kita harus menghilangkan ego-ego seperti itu. Ya, kalau kita sekarang zamannya melalui syiar di masjid, ya kadang masyarakat masjid ya dimasuki oleh setan hasadnya antara masjid ya ya orang-orang di sekitar masjid, entah itu pengurus masjidnya, pokoknya seperti itu. Sama dengan para pedagang, hasadnya itu masuk antar pedagang ya. Jadi hasad itu lebih masuk atau lebih mudah masuk di antara sekitar-sekitar itu. Ya. Kalau pedagang hasad dengan pedagang, pengusaha hasad dengan pengusaha, kadang thalabul ilm bisa jadi berhasad dengan thalabul ilm, bahkan bisa jadi orang di lingkungan masjid ya juga bisa timbul hasad ya, di antara mereka. Ini yang semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kemudian ayat ke-75 selanjutnya ini berkaitan dengan hukum waris ya. Di mana dalam tafsir Al-Qurtubi menimpali firman Allah Subhanahu wa taala wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Jadi kalau tadi asbabun nuzulnya sudah saya sampaikan, di antaranya kisahnya sahabat Zubair bin Awwam. Ini 10 di antara orang yang mubasyirin bil jannah, yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipersaudarakan dengan sahabat Ka'ab bin Malik. Yang pada saat itu sahabat Ka'ab bin Malik terluka di perang Uhud. Dan Zubair bin Awam berkata, ya nanti ahli warisnya saya. Akhirnya turun ayat ini, wa ulul arhami, dan orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, ba'duhum, sebagian mereka, aula bi ba'din, lebih utama dengan sebagian yang lain, fi kitabillah, dalam kitab Allah, sesuai dengan ketentuan Allah di Lauh Mahfud. Nah, ikhwatal iman, kalau kita belajar ulumul Quran, ada nasikh wal mansukh, ada ayat yang datang akhir untuk menghapuskan hukum yang ayat yang sebelumnya. Kalau ini dimasukkan ke sana, bisa-bisa saja. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah dengan segala sesuatunya maha mengetahui. Saya jelaskan sedikit terkait wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ya. Misalkan dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan bahwasannya wal muradu biha huna, maksud dari di ayat ini dalam hal ini adalah al-asabat, yaitu para ahli waris dari jalur asabah ya. Al-asabat dunal maulud birrahim, bukan yang kerabat yang satu rahim, dilahirkannya satu rahim. Ikhwatal iman, dalam hal mewarisi, kalau kemarin kita sudah membahas la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim ya, terkait apa kemarin ini, illa taf'aluhu takum fitnatum fil ardi wa fasadun kabir, di ayat 73. Walaupun itu ada juga yang mengembalikan domirnya itu kepada kekuasaan ya. Ada juga yang mengembalikan kepada apa? Tidak saling mewarisi, tidak saling mewarisi antara dua agama yang berbeda. Itu dalam hadis begitu. Dalam urusan ulul arham di sini, bukan maksud dari ulul arham ini dawil arham, karena ada dalam bab pembahasan ilmu waris, di bab-bab akhir itu ada namanya dawil arham. Ya. Nah, nanti di situ perbedaan pendapat. Dawil arham itu kalau di pembahasan waris adalah orang-orang kekerabatan yang memiliki kekerabatan dari dengan si mayit, tetapi dia ini tidak masuk dalam ashabul furud dan juga tidak masuk pada ashabul asabah. Nah, ini kalau yang pernah belajar ilmu waris, murojaah ya, murojaah. Karena memang agak males belajar ilmu waris ini karena ngitung-ngitung saja bahas warisan tapi tidak ada harta warisan yang mau didapat, makanya males. Kayak orang belajar apa akuntan ya, akuntan ya. Duitnya di situ yang dihitung triliunan ya, tapi tidak pegang duit, jadinya stres juga lama-lama ya. Ya. Sama ini Pak.
dengan belajar ilmu waris ini, kenapa kok dikatakan ilmu waris ini yang akan dicabut pertama kali? Ya? Kadang ilmu warisnya ada. Orang tidak mau pakainya ilmu Belanda, gitu, hukum Belanda, atau pakailah hukum adat yang nggak sesuai gitu ya, dengan hukum-hukum waris yang sudah Allah sampaikan. Padahal di ayat 13-14 sudah kita pernah kaji. Bahwasannya menjalani ilmu waris, hukum waris itu sesuai dengan ketentuan Allah, bagian dari cara kita mendapatkan janji Allah yaitu surga. Sebaliknya, ketika kita tidak mau tunduk terhadap hukum Allah dalam urusan membagi warisan, itu menyebabkan kita celaka, yaitu masuk neraka selama-lamanya. Baik, wa iman wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Kalau yang dimaksud di sini ya dengan pembahasan asabah, maka dalam hukum asabah itu ya disekatakan bahwasannya ada kekerabatan dalam asabah itu yang satu dianggap lebih kuat di antara yang lain. Sehingga ada namanya sistem gugur. Misalkan 10 orang dari jihatul asabah atau beberapa orang. Jihatul asabah ada 7 misalkan. Jalurnya asabah itu ada 7. Maka kalau ada semuanya 7 ini, ya yang paling kuat, yang paling dapat. Di situ disyairkan dalam uh, apa dalam urusan ini ya, fabil jihati takdimu summa bikurbah wa ba'dahu takdim bil quwwah ij'ala. Ya, itu dalam syair waris. Mohon doanya juga, saya ini disertasi sekarang insya Allah meneliti manuskrip tentang waris ya, biar lebih pakem gitu ya. Semoga diberikan kelancaran. Ikhwatul iman jamaah sekalian, kalau kita pernah membaca hadis Nabi SAW, berikan semua ahli waris itu bagian-bagiannya. Ashabul furud itu yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Misalkan ini mendapatkan 1/6, ini mendapatkan 1/4. Itu ada di awal surat An-Nisa. Yang tidak mendapatkan ashabul furud, yang tidak Allah sebutkan langsung bagiannya. Kalau anak perempuan disebutkan ya ashabul furud, suami istri misalkan, istri dapat 1/4, misalkan kalau seperti ini kasusnya, istri dapat 1/8, jika kalau begini suami juga begitu. Sudah kita pernah bahas di surat An-Nisa. Yang di luar itu yang disebut dengan jihatul usubah. Dan maksud di tafsir Qurtubi, maksud di sini kata dalam tafsir Qurtubi ya, bahwasannya wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'dim fi kitabillah, ini yang dimaksud adalah jihatul usubah. Jihatul usubah itu ada 7. Ada yang mengertikan asabah itu sisa. Tapi saya lebih condong kepada biarkanlah asabah itu sebagai istilah dalam disiplin ilmu waris. Ya. Karena sisa itu identik dengan sedikit. Padahal kalau anak laki-laki itu jihatul usubah yang pertama yang paling kuat. Kalau ada anak laki-laki itu yang pertama, itu asabah. Dan anak laki-laki kalau asabah itu ya dapatnya biasanya banyak. Bahkan lidzakari mithlu hadzil untsain, di antara jenis asabah itu ya memang ada 3. Ada asabah binafsihi, ada asabah bighairihi, ada juga asabah ma'al ghair. Ya. Yang dijelaskan kalau ada fama baqiya fali aula rajulin dzakar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah diberikan kepada ashabul furud, maka apa yang tersisa atau apa yang masih ada dalam harta warisan itu, maka berikan fali aula rajulin dzakar. Terhadap nasab asabah, qarabah asabah dari golongan laki-laki yang paling kuat kekerabatannya dengan mayit. Nah, diawali dengan siapa kekuatan kerabatan itu? Asabah yang pertama adalah bunuah, anak laki-laki. Kemudian al-ubuwah, kemudian bapak. Ya. Ini mirip-mirip dengan wali nikah tuh Pak. Wali nikah ini siapa? Ya. Ada yang mengatakan wali nikah itu ya urut sesuai dengan asabahnya begitu. Ada yang mengatakan oh enggak, kalau dalam wali nikah itu ubuwah didahulukan dibandingkan dengan bunuah. Nah, begitu. Kemudian tummal jududah, ada dari jalur
kakek. Kakek itu ubuah ya. Setelah ubuah itu ada generasi ketiga, tingkat ketiga, yaitu jududah, kakek. Dan ada yang mengatakan kakek ini setara dengan ukhuwah. Ya. Ukhuwah itu saudara laki-laki. Jadi ashabul asabah ini rata-rata memang didominasi oleh laki-laki. Ya. Kecuali nanti al-wala. Al-wala ini kalau yang memerdekakan perempuan ya bisa. Kemudian ada juga jalur asabah, summa banul ukhuwah, kemudian anak dari saudara laki-laki, ponakan laki-laki. Lalu summal umumah, paman dari si mayit. Si mayit ya. Paman di sini, umumah di sini, paman yaitu saudara laki-laki dari bapak si mayit. Summal wala, lalu wala. Wala itu orang yang memerdekakan budak, ya, yang dikatakan oleh Nabi dalam Sahih Bukhari disebutkan innamal wala uliman a'taq. Ya, yang memerdekakan budak, misalkan budak ini meninggal, tidak ada ahli warisnya, maka dia yang memerdekakan itu menjabat asobah. Lah asobah ini kalau hukumnya asobah binafsi, misalkan hanya dia sendiri, ya dia dapat semua. Ya hus jami'il mal. Misalkan, maka dari itu kalau diartikan sisa itu nggak pas. Ya kan? Misalkan anak laki-laki, dia mendapat asobah. Nggak ada semua. Dia pewaris tunggal, ahli waris tunggal. Ya dia mendapatkan semua harta warisannya. Kalau dia bersama anak perempuan, maka disebut di sini asobahnya bighairihi. Ya, diterapkan 2:1. Lidzakari mitlu hadzil unsayain. Nah, jadi al-wala itu masuk dalam asobah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-wala uluhmatun kaluhmatin nasab la yuba wa la yuhab. Jadi asobah ini kalau dari sisi wala ini nggak bisa dijual, ya, karena ini nasab ya. La yuba wa la yuhab, nggak dijual dan nggak bisa dikasihkan. Kita kasihkan kamu aja hukum wala. Yang terakhir jihadul asobah itu baitul mal, ya. Yang terakhir. Ikhwatal iman jemaah sekalian, itu ya. Biasanya kalau ada jamaah tanya itu, Ustaz, ini kalau suami saya meninggal, si suami ini punya istri satu, anaknya perempuan satu. Terus nanti kan di Quran itu kalau perempuan anaknya satu, anak perempuan satu orang itu dapatnya setengah. Perempuannya kan, kemudian istrinya dapat seperlapan. Terus sisanya untuk siapa? Ah, itu yang pertanyaan itu dijawab untuk asobah, untuk jalur asobah. Tinggal dicari asobahnya itu siapa. Pokoknya jangan khawatir. Kalau harta warisannya banyak, kerabatnya pada ngaku semua biasanya. Saya kerabatnya fulan, saya juga gitu ya. Nanti dari situ jalur asobahnya ya. Yang ruwet itu meninggal banyak hutang, tidak ada harta warisan, ditanya, ini kerabatmu? Waduh, tidak tahu ya, tidak kenal itu ya. Ini khotbah tidak boleh seperti itu. Yang namanya kerabat itu adalah pilihan dari Allah, kita tidak bisa milih. Kalau kita punya kerabat yang cerewet, punya kerabat yang medit, yang punya kerabat yang tidak kaya, ya tetap itu kerabat kita. Yang kaya pun kerabat kita, apalagi kerabat yang mana nantinya kelak dia akan menjadi ahli waris kita. Maka kalau kita ziarah, minimal kenalkan ya. Kalau kita ini silaturahim, kenalkan kepada apa? eh, kepada anak-anak kita. Ini loh kerabat kamu yang kelak nanti akan mendapatkan warisan kalau kamu meninggal. Ya, di mana koroba itu kalau dari usul itu adalah cikal bakal kita ada, yaitu bapak kita, kakek kita. Kalau al-furu dari cabang ketika kita ini menikah, misalkan korobah ini ya dari kerabat itu bisa dari furu, furu itu anak-anak kita dan seterusnya ya. Kemudian hawashi ini saudara-saudara dari si mayit. Ya, ikhwatal iman yang jelas wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Kalau misalkan ada bapak, ada anak laki-laki, ada saudara laki-laki yang maju ya anak laki-laki sebagai asobah. Atau misalkan ada bapak ya, ada bapak si mayit lalu ada saudara laki-laki si mayit. Nah, kalau kita terapkan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, maka di situ ada perlakuan hajab wal mahjub. Jadi si bapak ini menghajab atau menghalangi ya keberadaan saudara laki-laki untuk dapat warisan. Fama bagiya li aula rajulin zakar kalau dalam redaksi hadisnya. Semoga kita diberikan oleh Allah
kemudahan untuk bisa menerapkan ilmu waris ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di chat ya. Kalaupun tidak ada nanti bisa uh, didiskusikan ketika kita offline ya. Semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan terus bisa mengamalkan kitabullah walaupun dalam urusan membagi-bagi harta warisan, dalam urusan harta kita, karena orang beriman ini yang terus tunduk sami'na wa ata'na, tunduk terhadap ketentuan-ketentuan Allah, baik itu dalam urusan ubudiyahnya, baik itu dalam urusan harta bendanya, baik itu dalam urusan apapun yang berkaitan dengan kehidupannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak.